Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raymond Vincent Mustafa dari kelas IF17B dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Hari ini saya akan mempresentasikan teknik optimasi. Teknik optimasi dibagi menjadi 3, dependensi optimasi, optimasi lokal, dan optimasi global. Dependensi optimasi bertujuan untuk menghasilkan kode program yang berukuran lebih kecil dan lebih cepat, yaitu Machine Dependent Optimizer, Machine Independent Optimizer, atau optimasi lokal, dan optimasi global. Optimasi lokal adalah optimasi yang dilakukan hanya pada suatu blok atau dari source code dengan cara folding, mengganti konstanta atau ekspresi yang bisa dievaluasi pada saat compile time dengan nilai komputasinya. Misalnya seperti yang ada di PowerPoint-nya, 5 dapat mengganti ekspresi 2 plus 3. Kemudian berikutnya redundant subject experience elimination. Hasilnya digunakan lagi daripada dilakukan komputasi ulang. Contohnya A sama dengan B plus C, X sama dengan Y plus B plus C. Optimasi dalam sebuah iterasi yaitu loop unrolling, mengganti suatu loop dengan menulis statement yang ada dalam loop ditulis beberapa kali. Karena sebuah iterasi pada implementasi ke level rendah memerlukan inisialisasi dari nilai awal pada loop dilakukan secara sekali pada saat permulaan eksekusi loop, pengetesan apakah variabel loop telah mencapai kondisi terminasi, adjustment yaitu penambahan atau pengurangan nilai pada variabel loop dengan jumlah tertentu, operasi yang terjadi pada tubuh berulang atau loop body. Contohnya for i sama dengan 1 to 2 do, ai sama dengan 0 titik koma dapat dioptimasi menjadi a1 sama dengan 0, a2 sama dengan 0. Frekuensi reduction, pemindahan statement ke tempat yang lebih jarang dieksekusi. Contoh for i sama dengan 1 to 10 do begin, x sama dengan 5, a sama dengan a plus 1 n. X sama dengan 5 for i sama dengan 1 to 10 do begin, a sama dengan a plus 1 n. Strength reduction, penggantian suatu operasi dengan operasi lain yang lebih cepat dieksekusi. Misalnya pada komputer, operasi perkalian memerlukan waktu eksekusi lebih banyak daripada operasi penjumlahan. Contoh lain, a sama dengan a plus 1 dapat digantikan dengan int a. Optimasi global biasanya digunakan dengan suatu graf terarah yang menunjukkan jalur yang mungkin selama eksekusi program. Ada 2 kegunaan optimasi global, yaitu bagi programmer dan untuk compiler itu sendiri. Di antaranya bagi programmer atau pembuat program dengan bahasa tingkat tinggi, unreachable atau dead code, kode yang tidak pernah dieksekusi. Misalnya x sama dengan 5 titik koma if x sama dengan 0 10, a sama dengan a plus 1, instruksi a sama dengan a plus 1 tidak pernah dikerjakan karena kondisi x tidak pernah menjadi 0 sehingga memperlambat proses. Unused parameter yang tidak pernah digunakan dalam prosedur. Misalnya dengan menggunakan bahasa Pascal, prosedur penjumlahan a, b, c, titik koma integer, titik koma variabel x sama titik 2 integer titik koma begin sama dengan a plus b titik koma n. Parameter c tidak pernah digunakan sehingga tidak perlu diikutsertakan disebabkan pada prosedur penjumlahan c tidak pernah dikenakan suatu proses atau nilai. Unused variabel yang tidak pernah dipergunakan. Program pendek, variabel a, b, titik 2 integer begin a titik 2 sama dengan 5 titik koma n titik koma. Variabel b tidak pernah digunakan dalam manipulasi sehingga tidak perlu dideklarasikan. Variabel yang dipakai tanpa nilai awal, contoh program awal variabel a, b, integer begin a sama dengan 5, a sama dengan a plus b titik koma n. Variabel yang dipakai tanpa nilai awal, contoh program awal titik koma variabel a, b, integer begin a sama dengan 5, a sama dengan a plus b titik koma n titik koma. Variabel b digunakan tetapi tidak memiliki harga awal. Bagi compiler, meningkatkan efisiensi eksekusi program, menghilangkan useless code atau kode yang tidak terpakai. Tabel informasi, 2 fungsi penting untuk membantu pemeriksaan kebenaran semantik dari program sumber, untuk membantu dan mempermudah dalam pembuatan intermediate code dan proses pembangkitan kode. Secara umum, sebuah tabel simbol bisa memiliki elemen-elemen tabel sebagai berikut.
meskipun tidak semuanya dipergunakan oleh semua compiler. Nomor identifier menentukan nomor urut pada tabel simbol. Nama identifier, tipe identifier, object, time, address, dimensi dari identifier yang bersangkutan, nomor baris variabel yang dideklarasikan, nomor baris variabel yang direferensikan, file link. Tabel informasi implementasi ada beberapa jenis tabel informasi. Tabel identifier berfungsi menampung semua identifier yang terdapat dalam program. Tabel array berfungsi menampung informasi tambahan untuk sebuah array. Tabel blok mencatat variabel-variabel yang ada pada blok yang sama. Tabel real menyimpan elemen-elemen tabel bendera yang bernilai real. Tabel string menyimpan informasi string. Tabel display mencatat blok yang aktif. Tabel informasi identifier. Tabel identifier memiliki nomor urut identifier dalam tabel, nama identifier, jenis dari identifier seperti prosedur, fungsi, variabel, dan konstanta. Tipe dari identifier yang bersangkutan seperti integer atau bilangan bulat, char, boolean, array, record, dan file. Level dari identifier atau depth of block. Hal ini menyangkut letak identifier dalam program. Konsepnya sama seperti pembentukan tree, misalnya main program level 0. Untuk identifier, pencatatan dapat berupa seperti alamat relatif atau address dari identifier untuk implementasi. Informasi referensi dari identifier tertentu ke kalimat tabel identifier yang lainnya. Link menghubung antar identifier. Normal digunakan pada pemanggilan parameter untuk membedakan parameter by value dan by reference. Contoh dalam Pascal, program A, variabel B, integer, prosedur X dalam kurung Z, char C, integer, begin, dan seterusnya. Tabel identifier akan mencatat semua identifier seperti yang ada di gambar. Contohnya ada di PowerPoint ini. Mungkin untuk para penonton bisa di pause dulu. Di mana objek yaitu adalah konstanta, variabel, prosedur, dan fungsi. Types yaitu not type, integer, real, reals, boolean, chars, arrays, record. Tabel informasi array dipergunakan untuk menyimpan informasi suatu identifier yang bertipe array. Tabel ini memiliki field. Fieldnya yaitu nomor urut suatu array dalam tabel, tipe dari indeks array yang bersangkutan, tipe alamat array, referensi dari elemen array. Indeks tanpa batas awal, indeks batas awal dan bawah array, jumlah elemen array, ukuran total array sama dengan atas min B plus 1 kali elemen size. Tabel blok dipergunakan untuk menyimpan informasi blok-blok yang ada pada tabel utama, berisikan field, nomor urut blok, batas awal blok, batas akhir blok, ukuran parameter size, ukuran variabel size, last variable, last parameter. Contoh program A, variabel B, integer, prosedur X dalam kurung C, char, variabel C, integer, begin. Untuk blok A dan blok B mungkin bisa dilihat pada tabel di PowerPoint ini. Tabel real dipergunakan untuk menyimpan nilai dari suatu identifier yang bertipe real, pecahan. Elemen-elemen dari tabel ini adalah sebagai berikut: nomor urut elemen, nilai real suatu variabel real yang mengacu pada indeks tabel ini. Pemikirannya di sini setiap tipe-tipe yang memiliki oleh suatu bahasa akan memiliki tabelnya sendiri. Tabel string dipergunakan untuk menyimpan informasi string yang terdapat pada program sumber. Elemen-elemen yang terdapat dalam tabel ini adalah nomor urut elemen, karakter-karakter yang merupakan konstanta. Tabel display menyimpan informasi-informasi mengenai blok-blok yang aktif. Elemen-elemen yang terdapat dalam tabel ini adalah nomor urut tabel, blok yang aktif, pengisian tabel display, dipergunakan untuk konsep stack. Sekian dan terima kasih yang telah menonton. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.